Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyana Putri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia maupun internasional. Di sini salah satu kasusnya tentang pencipta lagu, karya cipta lagu. Jadi saya mulai saja. Pada tahun 2018 terjadi kasus pencatutan karya cipta lagu yang berjudul Karena Susayang. Saya membaca pada sebuah media berita elektronik bahwasannya hal ini dilatar belakangi oleh pencipta tidak mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI, sehingga pelaku yang berkewarganegaraan Malaysia mendaftarkan karya tersebut dan sekarang menjadi miliknya. Yang diketahui sifat yang dimiliki hak cipta adalah first to declare. Artinya siapa yang pertama mengumumkan negara wajib melindungi. Dalam hal ini saya belum membaca peran negara terhadap kasus ini bagaimana. Sehingga yang ingin saya tanyakan, bagaimana penyelesaian sengketanya dalam perspektif haki dan hukum internasional dalam WIPO, karena menyangkut lintas negara juga. Oke, jadi kita di sini akan menjelaskan yaitu jadi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya mengenai kasus lagu tersebut di atas. Dengan alasan apapun tidak boleh pihak lain menggunakan lagu ciptaan orang lain secara secara tanpa hak, apalagi apabila pihak tersebut menyadari dengan digunakannya ciptaan orang lain tersebut, maka ia akan mendapatkan keuntungan secara komersial. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta salah satunya di mana diatur pada pasal 43 huruf D UUHC Undang-Undang Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Jadi apabila perbuatan tersebut dilakukan bersifat komersial, apalagi penciptanya keberatan, jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Jadi sebetulnya pihak yang mengunggah karya yang disebut sebagai cover song tidak dapat serta-merta mengupload cover song tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Orang yang mengunggah tersebut pun menyadari jika yang dilakukannya adalah bersifat komersial dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial sebagaimana tertulis dalam salah satu pernyataan. Menjawab pertanyaan yang tadi mengenai cara penyelesaian sengketa dalam kasus seperti ini, yang perlu diluruskan adalah bahwa sengketa hak cipta lagu sebagaimana disebut di atas adalah ranah hukum privat, sehingga peran negara di sini adalah sebagai pembuat peraturan yang melindungi hak para pencipta. Hukum hak cipta bersifat teritorial dan berlaku dalam skala nasional. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang yang berasal dari negara lain, maka gugatan pelanggaran harus dibawa ke pengadilan negara orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan akan dituntut berdasarkan ketentuan hukum hak cipta yurisdiksi negara tersebut, bukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Secara spesifik, apabila pelanggaran dilakukan secara online atau pemegang hak cipta dapat mengirim pemberitahuan kepada platform penyedia jasa tersebut, misalnya dalam hal ini TuneCore, mengenai materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subjek aktivitas pelanggaran dan diposting secara online menggunakan layanan TuneCore dengan mengisi yang namanya DMCA, Notification of Claim Infringement, atau pemberitahuan seperti yang dijelaskan di bawah ini, dan mengirimkannya ke agen hak cipta yang ditunjuk.
Saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.